Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali hadir bersama saya Anissa Fitria yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Baik pemirsa, kembali mengabarkan bahwa telah terjadi kegiatan pembelajaran teknik reportase dan investigasi berita, yang dimana kegiatan ini berlangsung selama 2,5 jam dari pukul 10 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini diselenggarakan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Kampus 2 yang secara spesifiknya berada di Fakultas Dakwah Ruang 11. Pemirsa, kegiatan ini diisi langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Baik pemirsa, kali ini kita akan mengupas tuntas proses dan dinamika bagaimana jurnalis bekerja, menggali fakta, menyusun data, hingga akhirnya menghadirkan informasi yang akurat kepada publik. Marilah kita kupas tuntas. Pemirsa, di tengah derasnya arus informasi yang terus mengalir setiap detik, kita sering mendengar istilah berita investigasi. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dari berita investigasi? Berita investigasi adalah upaya jurnalistik yang tidak hanya melaporkan apa yang tampak, tetapi juga menyelisik apa yang tersembunyi. Jenis pemberitaan ini tentunya membutuhkan penggalian mendalam terhadap suatu isu, seringkali terkait penyimpangan, korupsi, atau pelanggaran hukum yang sebelumnya tidak diketahui oleh publik. Seorang jurnalis investigatif bertindak layaknya seorang detektif yang mencari jejak, memeriksa dokumen, hingga menelusuri sumber informasi. Pendekatannya secara skeptis, kritis, serta berpijak pada data yang dapat diverifikasi. Tujuan utamanya yaitu mengungkap kebenaran yang ditutup-tutupi, melindungi kepentingan masyarakat, mengungkap pelanggaran moral maupun etik, hingga membuka ruang bagi perubahan kebijakan. Karena itu, jurnalisme investigasi tidak hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga menjadi alat kontrol sosial terhadap kekuasaan. Pemirsa, dalam praktiknya, jurnalisme investigasi mengandalkan 3 pilar penting: pengumpulan data, wawancara, dan analisis mendalam. Pertama, pengumpulan data. Seorang jurnalis akan menelusuri berbagai dokumen, mulai dari laporan audit, surat keputusan, dokumen hukum, bahkan data digital. Dokumen-dokumen ini menjadi fondasi awal dalam menilai apakah terdapat indikasi pelanggaran atau kejanggalan yang harus ditindaklanjuti. Kedua, melakukan wawancara. Sumber informasi dapat berasal dari orang-orang yang terlibat secara langsung, saksi peristiwa, hingga ahli yang berkompeten. Tidak jarang, jurnalis harus melakukan wawancara anonim demi keamanan narasumber. Ketiga, analisis mendalam. Data yang telah terkumpul tidak langsung ditampilkan mentah. Ia disusun, diverifikasi, diuji silang, lalu dipetakan ke dalam alur logis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid. Sifat investigasi menuntut ketelitian dan keberanian. Seringkali investigasi menyentuh pihak-pihak berpengaruh yang ingin menyembunyikan fakta. Disinilah integritas jurnalis diuji. Apakah ia tetap berpegang teguh pada kebenaran atau tunduk pada tekanan? Pemirsa, mari kita simak lebih jauh jenis-jenis investigasi yang kerap dilakukan oleh jurnalis. Pertama, ada investigasi korupsi dan kriminal. Jenis ini mengungkap penyalahgunaan wewenang, penggelapan anggaran, hingga skema suap. Biasanya melibatkan dokumen keuangan dan figur politik. Kedua, ada investigasi lingkungan.
Investigasi lingkungan menyoroti kerusakan alam, illegal logging, hingga pertambangan tanpa izin, serta pencemaran lingkungan. Liputan ini sering menyertakan data satelit dan wawancara warga lokal. Selanjutnya, investigasi kesehatan publik berfokus pada isu keselamatan masyarakat, obat palsu, bahan berbahaya, hingga penyalahgunaan fasilitas medis. Selanjutnya, investigasi politik dan kekuasaan mengungkap konflik kepentingan dan eksploitasi kekuasaan yang merugikan masyarakat. Yang kelima ada investigasi bisnis dan keuangan, membongkar penipuan, akuntansi, investigasi ilegal hingga manipulasi laporan perusahaan. Keenam, investigasi sosial dan HAM, menyentuh aspek kemanusiaan, eksploitasi, diskriminasi, trafficking hingga kekerasan terstruktur. Setiap jenis investigasi memiliki tantangan tersendiri, namun semuanya memiliki misi yang sama, mengungkap kebenaran terhadap publik. Pemirsa, dalam menyusun laporan investigasi, seorang jurnalis harus mengikuti struktur yang sistematis agar informasi dapat tersampaikan dengan jelas dan logis. Berikut ini pemirsa, demikian rangkuman pembelajaran tentang teknik reportase dan investigasi berita. Melalui pembelajaran ini, saya semakin memahami bahwa jurnalisme bukan hanya profesi, tetapi panggilan moral untuk membela kepentingan publik. Bagi kita semua, ini menjadi pengingat bahwa informasi adalah kekuatan. Dan di tangan jurnalis yang bertanggung jawab, informasi dapat membawa perubahan. Saya, Anissa Fitria, pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di berita selanjutnya.